Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Soleha. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Dan pada hari ini, tanggal 14 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 10 dengan materi muamalah perserikatan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Kemudian sebelum melaksanakan pembelajaran, Ibu mintakan kalian semua ini bersama-sama untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Mudah-mudahan nanti dengan doa yang kita panjatkan, pembelajaran hari ini menjadi berkah dan nanti ilmunya dapat diserap dengan mudah. Oke, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau memeriksa kehadiran. Kalau dilihat dari susunan meja sudah rapi? Rapi. Kelas sudah bersih? Bersih. Oke, kemudian ada yang nggak ada hadir? Ada. Ada berapa orang? Satu. Oke, Bu absen dulu. Ahmad Syahruji. Hadir. Alia Safitri. Hadir. Lailatun Nisa. Hadir. Mahmudah. Hadir. Misbahul Munir. Hadir. Muhammad Abdi Maulana. Hadir. Muhammad Baihaqi. Hadir. Muhammad Indra Lesmana. Hadir. Muhammad Subki. Hadir. Mutia Ashifa. Hadir. Muzalifah. Hadir. Nabila. Nadia. Putri Tiara. Ratmita. Rizdawati. Siti Arafah. Oke, ini sudah Ibu absen semua. Kemudian kita akan menyanyikan lagu wajib. Apa lagunya? Kita menyanyikan lagu wajib dengan judul Garuda Pancasila. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan membahas materi yang berkaitan tentang muamalah. Ini kalian sudah pernah mendengar kata muamalah? Pernah. Tahu apa itu muamalah? Tahu. Apa itu muamalah? Interaksi sosial. Atau lebih tepatnya hukum yang
yang mengatur tentang hubungan antar manusia. Maksudnya adalah interaksi sosial. Nah, kemudian apa kaitannya dengan materi kita hari ini? Karena hari ini kita akan membahas materi muamalah lebih spesifik lagi, yaitu tentang muamalah perserikatan. Pernah mendengar? Pernah mendengar muamalah perserikatan? Apa itu perserikatan? Sebuah kerjasama. Jadi hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang kerja sama. Mempelajari tentang muamalah perserikatan, nanti kalian akan bisa menganalisis ketentuan muamalah perserikatan. Jadi nanti kalian bisa melihat atau mengukur apakah muamalah perserikatan yang ada di masyarakat yang berjalan itu apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau syariat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan bisa menyajikan hasil analisis tentang hikmah yang terkandung dalam muamalah perserikatan. Karena nanti muamalah perserikatan itu ada berbagai macam bentuk. Kemudian kalian nanti bisa memberikan contoh berbagai macam praktik muamalah perserikatan yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya kalian sudah memahami muamalah perserikatan, nanti ketika ibu tanya contohnya seperti apa yang ada di lingkungan sekitar kalian, nanti kalian akan bisa menyebutkan. Kemudian nanti metode yang akan ibu gunakan, nanti akan ibu kasih kalian tugas proyek, artinya memakai PJBL atau Project Based Learning. Jadi nanti ada proyeknya apa, nanti akan ibu kasih tahu di akhir ini. Oke, kalian tadi sudah ibu bagi kelompok. Itu ada berapa kelompok? Ada 4. Kemudian masing-masing kelompok itu ada 4 anggota. Nah, silakan kalian bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oke, kalian sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing. Ini selanjutnya ibu akan menayangkan sebuah video. Video ini video pembelajaran atau penjelasan tentang muamalah perserikatan. Silakan disimak masing-masing. Kemudian kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada anggota kelompoknya yang sudah memahami. Ya, berarti ini nanti setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada anggota kelompoknya yang kurang paham. Oke, silakan kalian saksikan dulu video pembelajarannya masing-masing. Muamalah perserikatan kan tadi banyak tuh, ada musyawarah, ada musyawarah, ada mukhabarah, ada murabahat. Nah, kalian nanti tentu akan kontrak kerjasamanya ini dalam bentuk apa?
ditentukan dan tentukan. Pasal 1 tentang tentukan dan tentukan. 1. Pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk membentuk kerjasama berdasarkan prinsip syariah mudaharatan. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Cepat-cepat. Ayo. Pak. Perjanjian kerjasama, perjanjian besar antara Bapak Rashid berkedudukan di Jalan Terang, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, dan Bapak Sumiarsa yang berkedudukan di Berdiri, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Menyatakan serikat untuk mengadakan perjanjian kerjasama atau musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 maksud dan tujuan dari perjanjian ini adalah untuk tujuan kerjasama, yaitu meningkatkan kualitas produk dan pengembangan produk dan lain-lain. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kejujuran, dan saling percaya. Oke, thank you. Terima kasih untuk kelompok. Oke, silakan kelompok 3. Kontrak kerjasama, pihak pertama Syafira, pihak kedua Kobi. Tujuan kerjasama, pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang perkebunan dengan tujuan pemeliharaan kebun. Kewajiban pihak pertama menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk kerjasama ini, mengkoordinasikan aktivitas atau proyek yang terkait dengan kerjasama ini. Kewajiban pihak kedua menyediakan jasa yang diperlukan untuk kerjasama ini, mengkoordinasikan aktivitas atau proyek yang terkait dengan kerjasama. Pembagian keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ini akan dibagi antara pihak pertama dan kedua dengan proporsi pihak pertama 60%, pihak kedua 40%. Masa kontrak kerjasama berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama. Penyelesaian sengketa yang terkumpul dari kontrak kerjasama ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat. Kontrak kerjasama ini dibuat dalam 2 rangka masing-masing antara pihak satu dan pihak kedua. Oke, thank you kelompok 3. Berikan tepuk tangan. Yang terakhir itu kelompok 4. Silakan maju ke depan. Siapa yang baca? Kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Bapak telah perjanjian kerjasama dalam kemudian kerjasama antara pihak pertama yang selanjutnya disebut sebagai berarti dengan halaman kemudian dan saat ini mewakili oleh Bapak Ahmad yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Dengan ini menyatakan bahwa telah kemudian dan mewakili kerjasama pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian dengan tujuan memperluas dan memperluas kerjasama menyangkut permasalahan. Terima kasih kelompok 4. Oke, tadi kalian sudah melaksanakan tugas yang Ibu berikan, yaitu membuat draft kontrak kerjasama dalam Islam. Nah, kemudian tadi kan sudah presentasi masing-masing kelompok. Jadi poin-poinnya hari ini yang kita dapatkan adalah bahwa muamalah perserikatan ini sudah terjadi di lingkungan sekitar kita. Cuman kitanya aja yang tidak menyadari hal tersebut. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita tentang hukum Islam. Jadi kehidupan kita bermasyarakat ini sudah diatur oleh hukum Islam. Kitanya aja yang tidak sadar. Nah, kemudian ini ada LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan untuk mengevaluasi atau menilai apakah kalian sudah memahami atau sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan di awal tadi. Ini Ibu bagikan dulu.
Kesimpulannya apa? Bahwa manusia ini tidak lepas dari yang namanya interaksi sosial. Manusia ini adalah makhluk sosial. Tidak mungkin mengerjakan sesuatu dengan sendirian. Harus ada kerjasama dengan pihak lain. Itu adalah kesimpulan yang kita pelajari pada hari ini. Kemudian untuk menutup pembelajaran hari ini dan mengambil berkat dari ilmu yang sudah disampaikan, kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, kita baca doa. Mulai.